Welcome back again. Hey. Cek, jeng. Anjir, mic baru. Akhirnya bisa beli mic lagi, guys. Asal cuma pakai gini, kayak ini imam masjid. Kita double, takutnya nggak kedengeran kan? Iya. Takutnya nggak kedengeran. Jadi biar double lah. Biar kelihatan eye catching aja. Lumayan kan, apalagi kayak sales gini, Pak. Tanggal-tanggal segini lagi kritis-kritisnya. Iya. Biasanya awal bulan tuh sales tuh masih aman-aman baik ya? Aman-aman baik. Makin kesini udah bendera putih. Nah ini aja bersyukur nih bisa kebeli mic nih. Makasih yang udah support ya. Thank you. Makasih. Ini support nih. Oh iya. Ini support. Di depan Pak. Di depan Pak. Langsung sama brand-brand besar guys. Di depan Pak supportnya Pak. Walaupun belum ada ini transferan. Belum ada. Nanti transferannya langsung es krim ya. Langsung es krim guys. Nah, panas-panas gini enak nih. Kaluli ya. Yes, betul. Kaluli itu apa sih? Sebenarnya? Kaluli itu dia healthy es krim kayak gitu. Wah. Nah, jadi saya beras. Iya. Kebetulan saya punya produknya ya. Jadi disupport sama kantor saya. Terima kasih kantor Kaluli ya. Jadi kalau gitu, jadi dia ini es krim yang bisa dibilang ya healthy es krim kayak gitu, karena dia zero sucrose. Nah, tiap es krim itu kan rata sukrosnya itu tinggi tuh. Macam-macam gula tuh. Koreksi ya kalau salah, ada sukrosa, laktosa, glukosa kayak gitu. Nah, kalau ini pakai gula yang bisa dibilang tuh kayak gula sirup jagung gitu. Oh, jadi lebih ini ya, manisnya lebih pas ya. Kayak ada produk sebelah tuh, nggak usah disebut, top itu pokoknya. Top gitu kan. Nah, kalau ini tuh dia lebih sering dipakai itu kayak ke sport center, terus tempat padel kayak tempat gitu. Padel ya? Iya. Terus kayak rumah makan berlemak kayak gitu ya, misalnya makanan banyak berlemak maksudnya. Dia tuh banyak cocok ya. Karena rendah kalori juga, karena kan ada beberapa orang tuh yang ngejaga banget asupan makannya. Nah, cara dia nutup makannya itu atau dessertnya itu pakai kaluli ya, pakai kaluli. Harga cocok ya, harga cocok ya. Harga masih affordable buat es krim premium kayak gini. Mulai dari 12.000 sampai 25.000 itu masih cocok guys. Jadi buat kalian nih yang suka olahraga ya, terus yang emang buat diet nih, buat diet cocok banget buat makan es krim kaluli guys. Betul. Jadi lemaknya juga nggak terlalu tinggi ya. Betul. Gitu. Nah dia juga ada 5 varian. Jadi kan orang-orang tuh ada yang sukanya yang cup buat bisa dibawa kemana-mana, ada yang langsung dikonsumsi langsung. Yang dikonsumsi langsung itu dia tuh yang guys, produk knowledge ada di sini sebenarnya. Iya. Ini di sini nih. Saya lupa. Ini baru nih. Nah, yang stick itu ada 2 varian. Nah, dia Nutella Pecan sama Choco Master. Kalau Choco Master tuh kalau di brand-brand sebelah tuh kalian ingat pastilah yang bunyinya kretek. Nah, itu mirip-mirip kayak gitu. Walls guys. Ya. Oh bukannya. Jangan disebut Pak. Oh jangan disebut ya. Sorry. Nggak mulu nih. Mirip-mirip kayak gitu. Nanti banyak es krim di sini. Iya. Nanti kita jadi es krim. Kita ini. Nah kalau yang Nutella Pecan itu dia kacang Rusia kalau nggak salah. Kacang Rusia. Betul. Bukan kacang bulu. Bukan kacang laki-laki juga. Kacang laki-laki itu kacang yang jualan. Kacang jualan. Nah, es krim ini tuh ada juga yang paling best seller itu Like Yummy. Dia paling rendah kalori. Kalau lu pernah dengar itu es krim kayak yogurt, tapi kalau yogurt kan lebih ke asam ya. Iya. Kalau ini masih ada manis-manisnya. Tapi rasanya lebih light ya. Iya, lebih light. Jadi buat orang-orang yang nggak terlalu suka manis banget tuh Like Yummy gue rekomendasiin lah. Ini paling rekomen nih rasa apa nih? Relatif sih, cuman rata-rata tergantung selera juga ya. Kalau misalkan sukanya rasa daging rendang gitu kan. Oh nggak ada Pak, nggak ada. Itu ke frozen food aja Pak. Nah, kalau misalnya gua pribadi paling suka tuh yang Arabica Pro. Nah jadi kopi banget berarti ya? Gini, dia kalau dibilang kopi banget enggak, dia tuh ada balutan kayak kelapanya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak terlalu suka kopi itu masih aman lah dikonsumsi. Kalau buat yang Arabica Pro itu, jadi dia tuh kopi ada balutan kayak kelapanya kayak gitu. Jadi kalau kita makan tuh kayak ada layernya gitu Pak di dalamnya tuh. Ya. Jadi ada layer antara si coconut anjing keren. Betul. Gila ya, coconut sama coffee. Dawagan.
Jadi, nah di atasnya juga ada ini Pak, ada tambahan lagi sirup. brown sugar. Oh, brown sugar tuh Brown guys. sugar. Ya. Jadi yang suka kopi cocok nih ya, yang nggak terlalu manis juga kan berarti ya. Betul. Nah, apalagi di cuaca panas kayak gini kan, wah cocok sabi guys. banget. Panas gini sabi kan. Banget. Mau Jakarta mau Bandung, di Bandung juga cuaca lagi panas, makanya beli kalori. Nah apalagi yang kucing di luar. Siapa? Kamu mau konsumsi kalori? Oh iya mau, ya sabar. Nanti ada di backstage ya. Sabar, nanti ada sampel. Oke. Nah kalau di Bandung tuh kan terkenal dingin ya. Bandung aja cuaca lagi panas Pak. Iya benar. Apalagi daerah-daerah luar. Apalagi buat sales nih, udah pasti masuk angin. Betul. Nantilah kita kalau dikirim ya. Iya. Tunggu truk nih. Tunggu kirimannya ya. Pak Heru. Senggol langsung ya. Senggol langsung sama SM-nya ya. Oke. Nah, cuaca sekarang nih Pak. Lu sendiri gimana nih? Cuaca Bandung tuh nggak jelas banget nih. Kadang panas, kadang dingin. Kadang panas, kadang hujan. Panasnya sama omongan netizen sih ya. Oh iya. Sama omongan tetangga. Nah, itu jelas. Nah, kalau gua sendiri ya, di lapangan tuh anjir, kalau kita nggak bisa jaga kondisi badan, sumpah, hancur badan. Dari pagi tuh panas banget menjelang siang tuh, tiba-tiba siang tuh hujan Pak. Nah itu makanya. Jadi buat khususnya teman-teman sales nih yang di lapangan ya. Ada gue pun ya sama anak lapangan juga. Jadi sebisa mungkin kita doping lah. Doping. Ya yang seger-segernya ini kalori. Iya, benar. Kalau ini nanti Iya. Belum. Sabar. Belum. Nanti kita bakal masukin juga. Masukin juga nanti. Nah, kalau lumayan nih 10 menit nih ada nih. 10 menit. Royalty 10 menit ada nih. Nah, kalau di lapangan kayak sekarang ini kan khususnya di daerah Bandung lah, gak usah daerah-daerah lain. Cuaca tuh anjir, sumpah Pak. Gue kalau misalnya nggak masukin doping, vitamin kayak gitu, sumpah udah ambruk deh. Pasti. By the way nih, karena kita kan sama-sama sales ya. Yes. Ada nggak sih lu nih, khususnya kita lah ya. Kalau kesah sebagai sales yang banyak, jualan produk nih ya, selain kena hujatan. Oh iya. Sama atasan nih, sama owner nih. Gimana nih cara menanggulangi atau misalkan menyikapi, kayak misalkan kita kan kita jualan nggak by booth juga ya. Yes. Karena kan booth kita harus juga, karena menurut gue ya, sales itu kenapa harus jaga mood ya, kita ketemu banyak orang. Iya, karakternya beda-beda. Terus yang nggak tahu mereka lagi ada problem atau enggak, ini kita nggak tahu. Ya kan? Jadi gimana cara kita menghadapi kondisi-kondisi para owner yang memang istilahnya entah itu lagi jatuh, entah itu emang lagi happy, mood kita juga harus selalu terjaga. Nah, menurut lu gimana nih cara menanggapinya nih? Kalau gua sih punya treatment tersendiri ya. Jadi awalnya tuh, gua sempat baca-baca juga cara kita treatment dari berbagai macam kalangan. Misalnya kalau ngobrol sama orang tua tuh, kita harus ngobrolnya tuh harus kesana sini dulu. Ya, kalau kata orang Sunda tuh ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul. Nah, kalau misalnya sama anak muda, biasanya kita ngomongin soal hobi dulu. Hobi dia apa. Makanya gue misalnya datang ke satu tempat, gue kebetulan masuk ke resto kafenya. Nah, di tempat dia tuh ada misalnya kayak ada hiasan, public figure kayak gitu. Gue selalu gali dulu, gue selalu lihat kiri kanan dulu. Oh, dia sukanya ini nih. Gue coba gali dulu, gue coba buat pendekatan. Ya udah pendekatan, kita bonding nih. Jadi, kalau trik sales itu kalau kita udah bonding, apapun yang kita minta, dia pasti ngikutin. Biasanya gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kadang ke orang tua, biasanya kita harus cerita sana sini dulu. Misalnya perjalanan hidup lah. Seakan-akan kita belajar lah ke dia gimana. Seakan-akan kita in life-nya si ininya kan, lawan bicara kita. Karena kan kalau misalnya kita berusaha masuk ke kehidupan dia, perjalanan hidup dia merasa dihargai gitu. Nah, itu makanya. Nah, setelah merasa dihargai, dia akhirnya bercerita lah. Udah bercerita gitu, kita ibaratnya kayak match lah ke dia. Betul. Kadang kita tuh match itu ada yang fake, ada yang benar-benar karena kan ya itu, karena gini ya, menurut gua kan yang tadi gua bilang, si karakter owner tuh beda-beda, karakter orang beda-beda. Ada orang yang senang disanjung, ada orang yang senang didengar. Betul. Tapi kebanyakan orang yang senang didengar. Kalau gua sendiri cara nanggapin kayak misalkan dengan karakter yang beda-beda, dengan jaga mood,
Pak mau ngerokok. Iya. Kalau yang ngerokok ya. Iya. Itu udah paling simpel kalau orang yang ngerokok. Iya. Kalau kita ketemu orang yang ngerokok, sumpah ngerokok ngopi bareng, kita udah jadi teman. Udah itu. Serius. Biasanya kita kasih goda juga tuh. Brazilian kopi. Masuk. Senggol lagi. Nah, kalau lu sendiri nih, awal mula lu jadi sales memang udah tertuju jadi sales kah? Apa sama kayak gua ketidaksengajaan jadi sales? Kalau gue sih enggak sih sebenarnya. Jadi gua pribadi sebenarnya di berbagai macam posisi dan pekerjaan ya. Kelihatan banget kolot deh. Anjir. Dulu gue lebih ke admin sebenarnya. Lebih ke admin ya. Admin slot. Enggak juga sih. Oh, enggak. SPV-nya. Oh iya. Iya. Enggak guys, bohong. Bohong ya. Tapi kalau ada yang mau endorse boleh. Oh jangan. Jangan. Tidak menerima judul ya. Iya. Dilarang judul tuh. Jangan. Ya, kalau gue sih lebih ke admin sebenarnya. Jadi dulu tuh emang kalau pertama kali terjun itu emang apa ya istilahnya bukan ketidaksengajaan ya. Jadi kayak istilahnya ada lowongan nih. Dulu kan disebutnya tuh operator telepon. Kalau sekarang CS. bahasa kerennya enggak telesales. Oh. Telesales. Bahasa kerennya telesales. Jadi dia sales tapi by telepon gitu. Iya, dulu tuh gue telesales. Kalau kan sebenarnya operator telepon. Gue kira tuh gue mikirnya ya operator telepon tuh cuma nerimain telepon terus ada keluhan ya udah beres gitu. Ternyata suruh jualan juga anjing. Ujungnya jualan. Udah ujung-ujungnya duit. Makanya gue kira tuh emang apa istilahnya cuman nerima keluhan dan lain-lain. Dari situ gue pernah sempat kerja di ini apa namanya di pom bensin tuh. Jadi apa? Megangin gitu dah. Oh, megangin nozzle. Megangin nozzle-nya gitu. Ya, gue operator juga pernah. Oh. Itu cuma bertahan seminggu guys. Karena capek. Capek. Jadi kerasa banget makanya kayak apa ya? Kalau dulu kan cowok tuh kebanyakan 2 shift. Iya. Double. Jadi kan misalnya shift pagi, siangnya sare tidur gitu ya, turu, ntar malamnya kita gawe lagi. Iya, makanya yang kerasa banget lah. Kan terus kayak misalkan untuk taruhlah hari-hari besar gitu, entah Natal, entah Lebaran. Iya. Itu kan kerja, cuy. Iya, pasti masuk. Operator si ini bensin, ini SPBU anjir. Bensin lawas banget ini bahasanya bensin anjir. Tapi memang di penyedia jasa gitu memang hari libur tuh nggak ada libur ya. Iya. Rata-rata. Makanya gue sampai sekarang sangat mes dengan orang-orang istilahnya yang ya kita juga bakat ya. Iya. Bakat butuh. Iya. Bakatku butuh. Bakatku butuh kalau kata orang Sunda tuh. Jadi gue sangat mes dengan orang-orang istilahnya yang di berhubungan langsung sama orang-orang banyak, apalagi dunia F&B. Iya betul. Dunia F&B kita kan istilahnya menghadapi orang yang garang tuh. Orang lapar tuh biasanya kan rese tuh. Iya. Itu orang-orang kayaknya makanya daging singa terus tiap pagi. Ngegas terus Pak. Gitu makanya. Makanya kayak temen gue juga dia apa ya? Apa sih namanya yang jaga parkir kayak di mall gitu? Bukan. Oh, bukan. Itu lebih ke ngepet. Yang jaga parkir itu kayak di mall kayak gitu. Dia habis sholat Idul Fitri dia salam sama keluarga terus kerja lagi, sumpah. Itu sih sumpah mentalnya. Itu makanya yang gue bilang, makanya gue miss banget dengan orang-orang yang memang istilahnya bertahan untuk bekerja ya. Untuk bekerja gue miss banget. Ya balik lagi cerita gue nih. Gue udah dari situ lanjut ke gue sempat jadi teller bank juga. Teller bank. Di situ alhamdulillah lumayan lama lah, lama. Terus diangkat jadi admin, terus diangkat lagi jadi admin HRD. Nah barulah terjun di dunia sales yang benar-benar istilahnya. Kalau dulu kan gue di perbankan tuh kayak telesales gitu ya, telesales sama ada istilahnya ya CC lah, kartu kredit. Kita emang nawarin juga langsung ke end user gitu ya. Cuman emang istilahnya udah ada pasarnya sendiri. Jadi gini guys, menurut gua ya, sales itu mempelajari banyak hal. Nggak cuma kita jualan doang, nggak cuma kita mempelajari something yang memang orang tahu. Kita secara nggak langsung, kalau ketemu orang tiap hari, itu kita belajar psikologi juga. Kita bisa istilahnya udah bisa nilai nih. Oh ini orang ini kalau misalkan kita ketemu, kita harus gimana udah tahu.
Jadi banyak banget yang bisa dipelajari dari sales sebenarnya. Setuju. Karena kan dari sales itu sendiri juga kita bisa selain melatih knowledge kita, cara bicara kita nambah relasi juga kan. Nah itu relasi. Banyak banget relasi yang didapetin dari orang-orang sales khususnya. Jadi dari teman gue juga dia awalnya itu hanya sales di apa ya namanya kayak perabot panci kayak gitu kan. Yang door to door itu. Lah ya. Iya. Kalian pasti pernah tahu lah atau pernah ada yang didatengin sama sales panci kayak gitu. Mereka tuh kan berarti gambling banget kan. Iya, memang iya. Door to door udah sering penolakan kayak gitu kan. Awalnya mungkin mereka sempat ngedown juga gitu. Udah pasti hopeless juga gitu kan. Jual kayak gini ya gimana kita achieve-nya gitu. Tapi dari situ yang mereka pelajari itu bukan perihal barang terjual atau enggaknya. Tapi mental dia keasah gitu. Iya, itu juga secara nggak langsung mental kita keasah juga kan jadinya. Jadi kayak ada juga dia tuh dapat relasi yang ibaratnya apa ya, pekerjaannya tuh nggak sesuai ekspektasi dia gitu. Iya, emang iya. Dia nggak pernah kebayang bakal jadi posisi ini gitu. Tapi dari awalnya sales, dia dapat relasi itu. Dan akhirnya sekarang apa? Kerja di pemerintahan, Pak. Tuh. Gue nggak menutup kemungkinan ya. Iya. Karena kan kita kan nggak tahu nih. Kayak misalkan kita yang tadi lu bilang nih, sales panci kita istilahnya door to door. Kan kita nggak tahu. Apalagi istilahnya bukan area kita nih, di luar area rumah kita. Kayak misalkan kita contoh ke Dago nih misalnya, kita mampir ke rumah-rumah kan mereka tuh nggak tahu kerjanya apa. Iya. Ya kan. Kalau misalkan kita istilahnya diterima dengan baik sama mereka, sama si konsumen, terus udah ngobrol udah dekat, kita kan bisa istilahnya ada referensi lain. Siapa tahu ya dengan lo bilang kan, siapa tahu dengan itu istilahnya pekerjaan kita jadi lebih baik. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan juga guys. Kayak misalkan istilahnya kita dapat link atau misalkan dapat relasi yang lebih banyak dan ya siapa tahu kan dari relasi kita rezeki kita makin naik. Betul. Gitu. Tapi masih ada orang yang istilahnya gue bukan gimana ya. Di lingkungan sekitar gue pun masih banyak orang yang istilahnya dibilang ngapain sih jadi sales. Oh itu di mana-mana guys, sumpah. Masih banyak. Gua pribadi pun sering mengalami kejadian kayak gitu. Jadi bahkan sampai ada yang bilang gini ke gua, kamu kerja di mana? Di sales. Sales apa? Sebutlah ini. Oh kuliah lagi aja biar dapat kerjaan yang bener. Lah anjing. Emang kerjaan sales gak bener anjing. Kalau sales micet beda. Gua bingungnya gini ya. Dia dapat pemikiran dari mana bisa bilang maksudnya dalam arti kan dia emang gak ngomong secara langsung kalau sudah benar ya, cuman dari situ dia bilang biar dapat kerjaan yang benar, memang yang benar tuh kayak gimana sih? Semua kerjaan benar sebenarnya ya. Sebenarnya anjing gue takut gambling juga anjing ngomong gini. Soalnya itu udah ada porsi masing-masing lah ya. Dalam pekerjaan tuh udah ada porsi masing-masing. Entah itu negatif atau positif ya itu mah gimana kitanya juga. Cuman istilahnya apa ya? Gini deh, kayak ini merek-merek yang kayak gini nih, kayak ya, gue sebutin aja kalau Li, Cleo, Aqua, KFC, McD, secara nggak langsung kita kan menjual. Iya. Apapun yang menjual itu namanya disebutnya sales. Bahkan warung pun sales. Dia kan ngejual barang juga. Iya. Ada transaksi jual dan beli. Ya, sales itu kan artinya kan menjual kan. Nah, yang gue bingung gini sumpah. Dia dapat riset dari mana kalau bilang cari kerjaan yang lebih benar gitu. Nah, apakah berarti dia kurang eksplor kan? Kalau menurut gue ya, dia tuh kurang eksplor gitu. Ada yang bilang, sales ditawarin kerjaan gitu. Dia ceritanya nanya ke gue gini, ada kerjaan nggak? Ada, mau nggak jadi apa? Jadi sales. Jadi sales. Lah anjing, dia main kurang jauh kan? Iya. Sales itu pendapatannya ya. Kalian bisa tanya sama teman-teman kalian yang bergerak di dunia sales. Itu pendapatannya unlimited, sumpah. Iya. Sumpah. Karena kita tidak mengandalkan, jadi gini, kita flashback dulu ke belakang ya. Untuk orang-orang yang memang istilahnya belum tahu sales dan menganggap mungkin sales kerjaan yang kurang menarik mungkin ya. Ada beberapa orang yang mungkin menganggapnya kayak gitu. Karena kan emang di beberapa perusahaan mungkin sampai sekarang mungkin masih ada sales yang memang tidak ada gaji pokoknya.
Iya. Mungkin ya. Cuman gue nggak bisa bilang tuh, nggak bisa bilang. Cuman secara nggak langsung, kalau misalkan kalian explore nih ke perusahaan-perusahaan istilahnya, apalagi yang produk-produknya udah mulai jalan, cobain aja sendiri deh. Iya. Cobain aja sendiri. Sebenarnya kayak gini guys, kalau misalnya ada beberapa perusahaan, khususnya yang ibaratnya nggak ada gaji pokoknya kayak yang lu bilang tadi kan, sebenarnya itu balik lagi ke orangnya. Tuh. Kalau orangnya dia termotivasi untuk mendapatkan income yang lebih, apalagi si perusahaan itu udah menjanjikan gitu. Kalau misalkan lo nggak dapat gaji pokok dari gue, tapi kalau lo bisa achieve target, gue bisa kasih apa aja yang lo mau. Ya gitu. Itu makanya. Nah, berarti itu kan balik lagi ke orangnya kan. Berarti apakah orang itu berani mengambil resiko atau enggak gitu. Nyatanya banyak orang yang mundur gitu. Mereka banyak main di zona aman. Kebanyakan gitu. Iya. Kebanyakan gitu. Nah, gue pribadi pun ya, berdasarkan pengalaman gue ketemu mitra-mitra orang-orang hebat. Bahkan gue satu punya UMKM, mitra UMKM gue. Dia tuh umur 21 tahun, Pak. Oh, masih muda ya? Iya, dia jualan pisang hijau. Dia jualan pisang hijau, berdua sama pacarnya. Sekarang punya 10 cabang, Pak. Nah, dari satu cabang itu, per hari omsetnya itu 2 juta sampai 3 juta. Lu bayangin aja. Kalau kita ngambil marginnya, let's say 20% lah. 20%-nya dari istilahnya 2 juta, walaupun nggak terlalu gede, tapi lumayan. Iya, 400.000 aja dari satu cabang. Kali 10 udah 4 juta. 4 juta. Kali sebulan. Walaupun ya memang istilahnya kalau misalnya secara data ya, hariannya naik turun ya. Naik turun. Cuman ada range-nya sendiri. Ada range-nya sendiri. Ya, jadi pada dasarnya kan yang namanya penjualan itu kan fluktuatif. Naik turun ya, naik turun. Makanya kita ketemu dunia sales tuh benar-benar bersyukur banget kalau kita berdua gitu. Karena apa? Selain knowledge, kita punya relasi-relasi yang bisa dibilang gokil-gokil sih. Iya, emang iya. Contoh nih gue ya, waktu gue jadi sales di INJ tuh pertama kali gue terjun di dunia sales yang jadi telesales itu, gue nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Gue pertama kali gabung, itu gue agak sedih juga ya dengan istilahnya gue kerja sebulan cuma dibayar 100.000 Pak. 100.000 gue sebulan cuy, sebulan 100.000 gue. Kalau gue paling kecil 300.000 sebulan. Berarti kan kita kerasa banget ya perihnya. Gue selama 3 bulan, kurang lebih 3-4 bulan lah, itu masih 100.000. Kenapa gue bertahan? Karena mungkin ada something yang menarik dari sales itu. Karena gue jujur, orangnya suka tantangan, suka hal-hal yang baru. Jadi kan sales tuh banyak ya, nggak cuman nggak cuman kayak di perbankan, ada kan kita jualan kartu kredit, KPR dan lain-lain. Terus kayak misalkan di apps, aplikasi, kita kan jual jasanya juga. Terus kalau misalkan kita ada produknya, kita jual produknya kan. Itu kan macam-macam sales tuh, gitu. Nah, kalau misalnya perjalanan sales sendiri, gitu kan, itu kan dia tuh bisa dibilang gambling, kadang nggak tahu kemana. Iya, emang iya. Dia keluar tuh, ya keluar aja dulu gitu. Soalnya kan, gue bawa agama dikit nih. Karena kan 9 dari 10 fitur rezeki itu dari berniaga. Berdagang, iya. Berdagang. Jadi itu kan sales juga. Iya, keluar aja dulu. Kalau udah keluar kan pasti ada aja jalannya gitu. Walaupun kadang ban bocor, kena banjir. Sumpah gue ngedorong Pak waktu itu Pak. 10 kilo Pak. Motor mogok, kena banjir, sumpah itu perjuangan sih, di luar nurul banget, sumpah. Perjuangan orang beda-beda, cuman pastilah di setiap pekerjaan tuh ada challenge-nya masing-masing kan. Entah itu yang tadi yang lo bilang, entah itu gangguan mungkin dari motornya, mungkin ada bukan gangguan sih, lebih ke apa ya? Ya kendala di lapangan lah ya. Entah itu emang si ownernya nggak mau. Dan gongnya lagi, motor mati, baterai handphone 2%, casan nggak bawa, nggak ada masjid, duit tinggal goceng, sumpah. Nah itulah nikmatnya ya, nikmatnya. Masya Allah, nikmat sekali. Nikmatnya perjuangan. Tapi besoknya tuh bukan kapok, malah jadi cerita gitu, cerita sama teman-teman. Yang sesama sales kan banyak banget ceritanya kan. Wah,
Kalau cerita sales mah kita kayak misalkan ketemu dengan sales lain ya, itu pasti ada aja. Iya. Ceritanya. Coba deh kata kok ini deh. Saya ini mah orangnya gini ada. Terus ini pernah nggak ketemu karakter pelanggan kita yang ibaratnya ketus kayak gitu? Oh sering. Yang paling gong yang kayak gimana? Begitu nyampe toko mau diusir? Ada. Nggak ada. Nyampe toko tuh ngapain? Balik aja. Oh ya udah. Ya udah masuk lah. Nggak ada buat balik. Itu kan ngelatih mental juga cuy. Iya serius. Latih mental juga. Ya kalau misalnya memang istilahnya tidak siap dengan hal-hal yang seperti itu, kalau misalkan disuruh balik, ini buat sales ya. Bagi yang awam-awam nih, yang baru-baru masuk sales, kalau disuruh balik jangan balik. Iya, itu kadang ngetes loh. Iya, owner tuh gitu. Banyak yang ngetes. Banyak kan ngetes. Apalagi kita bilang orang-orang yang Chinese khususnya. Iya. Mereka tuh sebenarnya baik loh, sumpah. Baik. Jadi mereka tuh kayak gitu tuh, mereka kan ibaratnya etos kerja itu tinggi banget mereka tuh kan, ibaratnya disiplinnya, dari hal disiplinnya. Nah, mereka tuh kadang ngetes tuh kayak gitu, seakan-akan kayak ada penolakan kita datang tuh, kita ngomong apa langsung di denial kayak gitu. Padahal begitu kita terus coba masuk, coba penetrasi lagi, mereka sumpah, bahkan gue pernah ada mitra, dia stok tuh ada sekitar 30 atau 40% lagi. Gue lagi closing nih, gue butuh target dong, butuh value. Gue minta tolong, kok bisa bantu nggak? Kenapa? Gue lagi closing, butuh target. Ya udah, kirim aja. Berapa kok? Bebas, lu butuhnya berapa? Sumpah itu kayak gitu loh. Itu. Serius. Kalau udah deket tuh jadinya gitu. Iya. Lebih enak kan? Gitu makanya. Makanya kan kayak yang tadi gue bilang dari awal juga, gimana kita nge-treat mereka, cara penetrasi ke mereka kayak gimana. Nah ini, one day kalau misalnya lu butuh sesuatu di kerjaan lu, mereka bisa bantu. Iya, itu serius. Makanya. Sekalipun mereka masih ibaratnya punya stoknya gitu, mereka belum butuh-butuh banget, tapi mereka pasti ngebantuin. Iya, karena mereka pun ya, maksudnya kalau istilahnya tokonya udah lumayan gede, kan relasinya nggak mungkin. Iya. Ngerti kan? Gitu mereka pun kayak misalkan istilahnya ngebantu sales, mereka udah siap dengan resikonya, udah siap. Kita mau buang kemananya kan ya. Gitu. Dan buat teman-teman juga ya, kalau misalnya punya teman sales tuh jangan hanya dari satu perusahaan aja. Kalau ketemu di lapangan sama perusahaan-perusahaan lain atau brand-brand lain, sumpah deh, pendekatan aja. Iya itu. Contohnya gue sama dia nih, dia kan di pet food ya, makanan hewan gitu ya. Nah, bayangin nggak, gue bisa masukin es krim ke pet food. Nah itu makanya. Itu jarang tuh orang-orang dagang es krim di pet shop tuh jarang. Jarang. Dia orang mikirnya apa ini sih es krim pakai makanan kucing apa? Pakai topping aja diperlukin whiskas. Makanya kayak buat teman-teman juga, kalau misalnya ada sales dari brand lain, coba deh pendekatan. Itu bisa sharing loh. Nah itu, iya emang iya. Sharing mitra juga, terus bisa sharing relasi juga. Itu makanya. Benefitnya juga buat lu sendiri juga. Nah itu makanya. Sekarang di zaman sales sekarang ini banyak banget sales yang ibaratnya seenaknya. Kenapa gue bisa bilang seenaknya? Mereka mikirnya cuma jualan-jualan aja. Iya emang. Tapi tanpa ada servis. Nah, contoh ya, dia datang ke kafe tersebut, ke restoran tersebut, cuma sekedar ngobrol, order atau enggak, pulang, nggak ada pendekatan apa-apa. Nah itu makanya. Akhirnya giliran kita minta bantuan susah. Di saat dia closing, dia keteteran Pak. Itu pasti. Sumpah. Pasti. Kenapa saya harus bantu kamu aja sih, cuma ada butuhnya aja. Iya, itu. Nah, makanya kita ada servis lebih lah. Makanya yang namanya servis itu, mau dimanapun, mau di dunia sales atau apapun itu, mau penyedia jasa juga, servis itu nomor satu Pak. Sumpah nomor satu. Manakala kita ada kebutuhan, itu sumpah pasti dibantu terus. Pasti. Nggak mungkin enggak. Jadi ya itulah pentingnya menjaga komunikasi ya. Komunikasi itu penting, sangat penting malah di dunia sales. Yang namanya komunikasi itu kan bukan di dunia sales doang, kan ibaratnya kayak silaturahmi kan. Kita mau kemana-mana pun harus memperkuat teruslah komunikasi. Andai kata kita butuh apa, dia butuh apa, saling bantu tuh, sumpah enak Pak. Nah kalau lu sendiri di dunia sales udah berapa tahun?
Wah, kalau dari awal ya, dari awal digabung-gabung kurang lebih 10 tahun ada lah. Wah, oke. Kurang lebih ya. Kalau gue baru 6 tahun. 6 tahunan, tapi kerasa kan, maksudnya relasi nambah. Iya. Terus sekarang tenggorokan kering nih, cocok nih. Oke. Berhubung tenggorokan kering. Cocok nih. Ini. Cocok nih. Leo nih, cocok nih. Ya. Nah, kita minum dulu lah. Kita minum dulu. Seger nih. Langsung dari air pegunungan nih, guys. Gunung apa nggak tahu. Iya. Saya belum tahu gunungnya. Cocok nih, guys. Ini ada kemasan yang kecil, yang sekarang udah ada yang 1 liter. Cocok nih. Jadi buat nyenggol mulu ya kita dari kemarin deh. Nah, ngomong-ngomong soal sales, gue breakdown dikit dari perjalanan gue jadi sales. Awalnya gue tuh jadi sales nggak sengaja. Gara-gara apa? Awalnya gue tuh kan suka nongkrong tuh. Jadi ada satu kantor, dia ada kafenya. Nah kebetulan si ownernya itu, dia tuh suka nongkrong juga sama kita. Nah dia bingung lah, nggak ada kurir. Dia butuh headset JBL, sebut aja JBL. Sebut aja JBL. Inisialnya JBL. Iya. Dia butuh headset itu karena ada kebutuhan dari konsumen dia buat pengadaan. Dia nggak ada kurir nih. Gue kan dengan kesadaran penuh ya, gak punya duit. Anak baru beres kuliah aja kagak beres. Nganggur, tiba-tiba, maaf om, ini saya butuh buat ngambil barang di mana? Di Paskala Hyper Square, ngambil doang. Iya, bawa sini aja. Ya udah sama saya aja. Serius, ambil lah. Berangkat, tinggal cerita, balik lagi. Nih om, sumpah pak, kita 200.000 apa? 200.000. Bayangin zaman itu lumayan gede ya. Wah, gede banget pak buat orang yang nganggur pak. Iya. Gue misalnya, coba kalau misalnya gue nggak ambil, itu sumpah duit gue tinggal 20.000 lagi. Tiba-tiba ada 200.000. Nah, dari situ dia nanya, kamu kerja apa? Ya gini, jadi orang ada terus di rumah. Nah, dari situ dia bilang, coba besok kesini lagi, sambil nongkrong lagi aja. Oke lah, singkat cerita, siang kesana, dia manggil nih ke ruangan dia. Lah, ngapain ya? Gua kan mau nongkrong di sini, tiba-tiba dia pengen ke ruangan dia. Nah, kata dia tuh gini, daripada nganggur, mendingan kerja sama saya. Nah, saya digaji 750.000, tapi kalau ada kiriman aja, ya oke lah, gitu kan. Sambil nongkrong juga, buat apa juga gua nongkrong di sini tiap hari, mau ngeluarin duit terus, kali-kali dapat duit lah, gitu kan. Ngasilin juga. Udah gitu, dapat lah. Besoknya kerja, ngirim-ngirim barang, ntar minggu lagi berapa hari nggak ada. Akhirnya sampai di gajian kedua tuh, dia bilang kayak gini, mau nggak dinaikin gaji? Jadi 1,5 juta. Langsung 2 kali lipatnya pak. Seneng dong. Gimana kerjanya? Sama, masih kayak gini. Oke. Kayak gini, gue ngerasa stuck tuh pak situ. Lah, kalau gue gini-gini terus ya kapan gue majunya ya? Ya bukan berarti nggak bersyukur ya, cuman setiap orang tuh kan pasti punya motivasi kan. Ada goalsnya masing-masing lah. Betul. Nah dari situ gue nanya nih sama si om ini, om kalau sekali-kali kunjungan, coba ikut lah. Kenapa? Ya penasaran aja, pengen nambah knowledge. Karena pada dasarnya gue juga sama kan kayak lu kan, pengen ada hal baru dalam satu kehidupan tuh, pengen ada tantangan baru. Gue penasaran. Ya udah nanti ikut kemana? Salah satu politeknik. Kebetulan di kantor ini tuh penyedia barang, layanan jasa pengadaan barang gitu. Nah, singkat cerita gue ikut, gue dengar cara dia presentasi, cara dia approach. Nah, tertarik lah. Karena dasarnya kayak gini pak, gue tertarik itu karena kita bisa interaksi langsung sama orang-orang terkaitnya itu. Orang-orang berpengaruhnya. Pak, itu tuh gimana ya? Kalau sama istilahnya petinggi-petinggi lah. Iya, betul. Ibaratnya dengan kita yang latar belakangnya entah siapa, bisa komunikasi 2 arah sama orang-orang di bagian tertentu gitu. Iya. Karena buat nyampe akses itu tuh, susah banget kita pak. Istilahnya, naon sih bahasa Indonesia sengaja gitu ya. Sengaja datang, susah buat ketemu. Iya, karena kan gini, sekalipun ibaratnya kita appointment sama dia, belum tentu jadi ketemu juga kan. Betul. Nah, singkat cerita gue pulang sama si om, gue ngobrol lah, om kayaknya tertarik nih,
serius, bagus kalau kayak gitu. Saya sengaja memang ibaratnya apa ya, ngebejek kamu tuh biar sampai di titik ini, biar tertarik. Cara penetrasinya kayak gitu, dikerjain aja dulu gitu. Yang penting mau keluar rumah dulu aja kan. Nah, udah kayak gitu, ya udah bulan depan mau jadi sales katanya. Nanti kurir saya nyari lagi. Oke. Dari situ ngeblank Pak. Lah anjing gimana ya? Aku sendiri bingung juga. Pasti sama gue. Baru datang mau apa? Mau penawaran? Oh enggak, wajir. Kaget tuh. Awal pasti kaget tuh. Sumpah. Karena banyak orang istilahnya kayak yang belum siap ditolak. Jadi begitu ditolak, sekali ditolak, oh gini ya, ditolak tuh, itu betul. Ada pasti. Sumpah gue udah ngerasa hopeless, lah ternyata gue nggak bisa ya ternyata jadi sales. Ternyata yang orang bilang jadi sales itu gampang tuh, susah Pak. Buat awal-awal. Kalau udah ke bonding, udah kebentuk. Iya, kalau udah kesini kita udah jadi atlet senam Pak, mau ngapain aja bebas, pasti achieve terus. Mau penawaran pasti masuk terus, gitu, pasti deal terus. Nah, dari situ gue konsultasi lah sama si Om gimana ya cara menyikapi penolakan yang kayak gini. Si Om bilang, ya kamu harus terus gitu. Ibaratnya 10 jaring yang kamu tabur, pasti ada satu yang nyangkut gitu. Oh, berarti nggak cukup 1-2 gitu. Iya, pasti. Akhirnya gue coba lagi. Deal lah. 1. Itu 1 pun udah kepuasan tersendiri, walaupun nominalnya nggak besar-besar banget ya kalau kita ngitung angka. Cuman menurut gue itu udah awal yang bagus dari sebelumnya. Happy lah ya. Iya, ibaratnya gue udah 1 langkah dari versi terus sebelumnya gitu. Maju lagi, dapat lagi, sampai dinaikin jadi 2 juta sekian lagi. Nah dari situ gue ngerasa nih, gue pengen ngelebarin sayap lagi. Kita pindah ke salah satu brand, langsung brand gede Pak. Suzuki mobil. Di situ makin ngelamun lagi. Yang asalnya gue cuma ngejual barang sekitar 200.000, 500.000, 1 juta. Ya, ini langsung puluhan bahkan ratusan ya? Ratusan juta Pak. Wah itu gue ngelamunnya sumpah. Itu benar-benar ngelamun. Itu makanya. Tapi fun fact-nya gini. Sorry dipotong ya. Fun fact-nya gini. Kenapa kita harus tebar banyak jala, atau misalkan kita datang berkali-kali ke orang tersebut, meskipun event itu kasihan ya, event itu kasihan, pasti beli. Iya betul. Betul. Pasti beli. Karena kan pilihannya 2 ya, antara orang itu ngeliat usaha kita, sama kedua ya kasihan. Iya. Tapi nggak apa-apa kan, yang penting itu kita kan harus juga ada kan. Usaha. Ada usaha juga. Nah dari situ, gua ngelamun nih Pak, mobil ratusan juta gimana gue cara taunya ya, orang mau beli mobil atau enggak kan ibaratnya. Kadang kayak gini, pernah ada satu konsumen yang datang ke dealer, ya sore itu saya penampilannya kayak mau COD Musang Pak. Lah dia di tasnya bawa duit cash Pak, 160 juta. Ternyata dia tuh juragan Batagor. Nah mau ada kebutuhan apa nih Pak? Mencari mobil katanya. Oh gobloknya gue, karena ibaratnya pengalaman sales masih minim banget. Gue orangnya underestimate dong. Dia nanyain soal fitur gimana, gue jawabnya seadanya aja, nggak yang spesifik banget. Nah akhirnya dia tiba-tiba, ya udah deh Mas, saya mau yang warna oranye ini. Oh dia langsung beli tuh? Langsung beli yang warna oranye. Ya udah, Bapak uang booking aja dulu 2 juta. Oh enggak Mas, saya mau cash. Oh, boleh Pak. Di transfernya ke sini aja, gue tulis tuh di SPK tuh. Nggak usah, bentar. Dia ke motor ngambil tas 160 juta, ngitung sumpah Pak. Itu ngitung sumpah. Nah dari situ gue belajar, oh ternyata dari sales ini juga kita bisa ketemu orang yang ibaratnya dia tidak mementingkan penampilan dia, tapi dia punya value kayak gitu. Kita nggak expect kalau dia tuh ternyata emang orang berada juga. Betul. Jadi dari sini gue benar-benar belajar banget. Kenapa kita tuh nggak boleh meng-underestimatekan orang. Ya kita nggak pernah tahu dia siapa, dia di belakang itu siapa. Makanya kayak yang gue bilang tadi, dunia sales kita banyak belajar hal, sumpah. Bukannya gue mengagukan dunia sales ya, maksudnya, cuman ini relate banget. Kalian bisa tanya lah, gue nggak akan capek tanya sama teman-teman kalian yang bergerak di dunia sales. Banyak banget hal yang bisa dipelajari dari situ. Itu. Terus fun fact-nya yang tadi gue bilang, semua produk yang sekarang terkenal, owner-owner itu sales juga. Dia kan jual produk juga. Setuju. Nah, fun fact-nya,
atasan gue yang awal kerja tadi itu, yang gue jadi kurir itu, dia tuh dulunya sales. Ini perjalanan lebih perih, Pak. Makanya. Dia bisa sampai ada di titik puncak sekarang itu, mobil punya berapa, motor punya berapa, beli motor aja udah kayak beli kacang, Pak. Makanya. Dia tuh dulu sales alat elektronik kayak printer kayak gitu. Dia bawa barang di motor. Cerita, dia kehujanan jalan. Dia ngiketin barangnya ke motornya pakai tambang kayak gitu, pakai jas hujan, dia lagi ngiketin gitu, dibawa di joko. Dia kesemprot sama mobil, kesiram mukanya, nangis dia gitu. Nangis, gua harus bangkit. Nah, dari situ dia bisa bangkit sampai ada di titik sekarang. Nah itu. Karena emang titik awakening aja. Iya. Wek. Nah, titik bangkit seseorang itu kan beda-beda. Ada yang memang istilahnya ada yang ke-trigger langsung dihajar langsung ya, tunai gitu ya. Itu banyak banget. Kayak gue istilahnya, gue tuh istilahnya bukan ulet ya, berjuang di dunia sales. Cuman gara-gara ada omongan sales itu bisa jadi apa aja. Betul. Gue setuju. Sumpah, gue setuju banget itu soal itu. Sumpah. Makanya gue sampai sekarang ya sampai gue pikir juga gitu ya. Orang-orang yang punya produk-produk yang emang istilahnya mereka dari kecil gitu ya, dari nol, memulai dari umur berapapun, kalau kita istilahnya berhubungan dengan sales seperti dagang, kenapa enggak? Contohnya KFC kan. KFC siapa sih? Anjir, Colonel Sanders. KFC. Iya, KFC Colonel Sanders kan. Dia kan emang awalnya jualan ayam biasa tuh. Iya. Ya kan. Dia sampai hampir bunuh diri ya? Iya, udah hampir bunuh diri juga. Terus di umur kalau nggak salah 60-an ya? 60. Pokoknya seingat gue tuh di atas 50. Dia mulai settle. Nah, itu makanya. Jadi kita nggak tahu nih. Istilahnya titik bangkit seseorang di dunia ini di umur berapa kita nggak tahu. Iya, betul. Jadi istilahnya jangan pernah menyerah lah. Iya, karena jangan pernah nyerah. Ada istilah tuh kan we never know apa ya. Maksudnya kayak gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan. Nah, itu. Kita ada di titik jaya kita tuh di umur berapa, kita makanya teruslah berusaha tuh ya. Emang benar gitu. Kayak yang lu bilang tadi kan, kita bisa jadi apa aja jadi sales. Ya karena dasarnya itu kayak yang gue bilang tadi. Kita ketemu berbagai macam karakter orang, relasi orang dari berbagai macam latar belakang tuh. Nah, itu. Kita ketemu semua gitu. Contoh ya, sekarang dengan dengan perkembangan zaman lah ya, kita kan perkembangan zaman. Kayak sekarang contoh nih, udah banyak affiliate kayak misalkan TikTok, Shopee, Tokopedia. Secara nggak langsung itu jadi sales juga. Lu tuh sales semua sebenarnya. Lu ngepromosiin produk, anjing. Ngepromosiin produk lu. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang nganggap, oh saya kerjanya nggak jadi sales, saya cuma promosiin barang, itu sales anjing. Sales goblok. Iya, kan ada bilang juga kayak gitu kan. Mau kerja nggak? Kamu kan di rumah. Enggak lah, aku ini aja, affiliate aja. Kalau jadi sales nggak sanggup gue. Lah, itu lo sales goblok. Itu. Bahkan kayak sekarang Clipper. Clipper secara nggak langsung mereka ngepromosiin video orang juga. Betul. Kecuali kalau memang kita biasanya make it self video ya. Itu beda lagi. Kita kan jual dari kita sendiri. Anjing, gimana sih bahasanya? Yang ngejual di sini maksudnya ngejual karya sendiri ya. Bukan open BO. Itu. Jadi istilahnya kita ngepromosin dari kita sendiri supaya brand-brand bisa pada masuk juga. Contohnya kayak kita nih. Kita ngepromosin yang nggak sana sini. Iya. Itu bagian dari ikhtiar loh. Iya, benar. Ya siapa tahu kan ya. Ya namanya siapa tahu. Selain menjual itu kan ikhtiar juga. Kayak gitu. Makanya. Jadi buat kalian istilahnya yang masih underestimate sales, underwater, apa gitu. Ya jadi jangan pernah underestimatekan suatu pekerjaan lah, hanya sales. Kita nggak pernah tahu dia di belakang itu seperti apa dan dia itu siapa sebetulnya. Fight-nya seperti apa kita nggak tahu. Betul. Perjuangan seperti apa kita nggak tahu. Iya. Jadi jangan pernah, ya gitu yang tadi lu bilang, jangan pernah underestimate job masing-masing orang lah. Betul. Even itu istilahnya, ini soal itu saya gitu ya, kayak OB, itu kan OB juga ada jobnya sendiri. Iya. Tanpa OB kita istilahnya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya. Apalagi yang di office gitu kan. Itu begitu kita masuk ruangan wangi, ini bersih, kan ada
ya ada kontribusi dia juga kan iya, gitu. Gitu makanya. Tempat kita nyaman, kita enak kerjanya, kita dapat penghasilan lebih itu ya karena dari kenyamanan itu, ya kenyamanan itu datang dari dia. Gitu makanya. Karena setiap profesi itu semuanya saling menguntungkan. Nah itu makanya. Dan satu lagi ya kayak yang lu bilang tadi kan, jangan merendahkan juga, gitu, jangan mengunderestimatekan suatu profesi. Tukang sampah aja. Kalau nggak ada tukang sampah susah. Iya. Susah cuy. Terus jangan ngebahas masalah ibaratnya profesi dia, tukang sampah gimana? Lah dia tukang sampahnya kalau di luar negeri kayak gimana Pak? Ya, makanya. Gaji dia 5 juta itu. Pakai dolar lagi. Pakai dolar lagi. Lu di Indonesia gaji cuma 700.000, nggak usah petentang-petenteng. Kayak gitu aja. By the way nih, menurut lu nih ya, suka dukanya jadi sales apa nih? Suka dukanya? Nah. Apa ya? Kalau sukanya pasti duit kan? Suka duit. Udah pasti dapat duit suka. Dukanya itu sebenarnya gue udah berdamai sama diri sendiri sih. Nah, itu paling penting. Itu paling penting. Karena apa? Soalnya dukanya itu kan masalah di waktu ya. Kita tuh jamnya fleksibel banget, Pak. Semua teman-teman juga yang di dunia sales pasti tahu kita tuh jamnya fleksibel, nggak berpatokan sama 9 to 5 gitu kan. 9 to 5, 9 to 5. Nah, jadi kan ada yang berpatokan ke situ kan, yang namanya pekerjaan biasanya kan ada jam kerja tertentu. Kalau sales itu kan pasti dia fleksibel. Kadang jam 9 malam aja masih diteleponin. Ya gimana, istilahnya kalau sales itu ya gimana perjuangan kita juga kan. Kalau misalkan istilahnya perjuangan kita pengen dapat duit misal sekian juta, ya perjuangan kita harus lebih dari itu. Iya, effortnya harus lebih banyak kan. Karena kan kalau di dunia sales itu kenapa kita nggak berpatokan sama jam kerja itu, karena kan kita nggak pernah tahu orang yang kita hubungi itu dia santainya jam berapa. Nah itu gitu. Makanya. Gitu. Dukanya tuh di situ gitu, karena kan kadang-kadang nih, Mas, saya baru santai nih jam 8 malam. Nah itu. Gue kira ketemu. Iya, gue kira telepon bisa, ternyata ngajak ketemu. Bisa nggak kita ketemu aja di sini gitu? Iya. Ya kita mikirnya yang pekerja biasa kan, lah udah jamnya istirahat Pak. Iya. Gitu. Cuman ya itu, gue udah berdamai sama diri sendiri, ya ini udah bagian dari perjalanan hidup gue juga. Ya itu, terus ya secara nggak langsung kayak misalkan diajak ketemu pasti dapat rezeki juga. Kadang kan rezeki kan nggak mesti tentang duit kan. Iya. Kita kayak misalkan kita hidup tuh gitu udah ada rezeki. Iya, kadang mereka tuh misalnya udah puas nih sama servis kita, mereka tuh ngereferensiin relasi-relasi mereka. Itu paling penting. Itu pasti semua sales pasti mengalami itu. Itu pasti. Relasinya banyak tuh ya itu ya. Sekarang ya kalau misalnya kalian mau tanya, sales itu seberapa luas sih relasinya? Simpel aja. Lo buka kontak HP-nya, lihat ada berapa ratus nomor di situ. Sumpah, di situ aja patokannya paling simpel. Mau tahu seberapa jauh relasi dia, lo buka kontak HP-nya, ada berapa ratus kontak di situ. Iya. Pasti lebih dari 1000. Iya. Lo deh coba spill. Sekitar berapa? Kurang lebih kalau yang ini di WhatsApp aja ya. Iya, WhatsApp aja. WhatsApp. Belum di apa yang sebelumnya ya? Iya. Di WhatsApp doang untuk yang sekarang 1000 lebih lah. Nah, 1000 lebih. Kalau gue karena masih setengahnya dari perjalanan dia, gue baru sekitar 800 sampai 900. Itu yang aktif ya. Iya, yang aktif. Kalau kita ngitungnya nggak aktif ya udah lebih dari 2000 Pak. Banyak. Udah ada yang dihapusin juga. Apalagi di HP yang sebelumnya itu udah pasti. Wah itu ya HP yang sangat apa ya perjuangan banget lah, gila itu. Kalau gue bilangnya si dukun. Iya makanya. Dia itu HP udah sampai nge-frame, udah sampai bunyi tet. Saking beratnya. Panas. Stop. Gue bosan dipencet-pencet mulu padahal nggak sakit. Nah, sampai kayak ke hal kecil aja. Charger itu gue pasti bawa kemana-mana. Karena kan kita HP harus on terus. Satu, charger. Kedua, kuota internet. Iya. Wah itu sumpah gue mati 2 jam itu begitu on lagi. Gelisah. Kita sebagai orang lapangan kalau misalkan HP istilahnya udah lobet lah. Pasti gelisah tuh. Karena ya kita nggak tahu ya orang menghubungi kita atau kita menghubungi orang lain pada jam berapa, kita kan nggak tahu. Iya betul. Gitu. Makanya gue kayak misalnya motor juga gue carinya yang ada chargernya. Makanya gue ambil Vagio, guys. Masuk guys. Gue ngambil Lexia nih. Karena ada chargernya itu buat hal yang urgent itu kepake banget, guys. Gitu. Jadi yang mau ambil Vagio bisa langsung dihubungi kontak di bawah ya. Iya betul. Nanti kita juga dapat margin di situ.
Nah, kita mah ini ya, salesnya Palu gak ada ya. Apa iya. lu mau kita ada nih? Lah, gua kalau ditanya lu sales apa? Enggak gua bilang sales ice atau apa. Iya. Ya sales. Ya sales apa? Ya sales. Iya sales. Palu gak ada gitu. Yang apa lu mau kita ada ya? Ya ada. Ada gitu. Apa aja yang lu butuh ya gua jual juga gitu. Yang selama itu jadi ya kita realistis lah, hidup butuh duit. Itu makanya. Gitu guys. Untuk sekarang free lah ya, promoin free ya. Ya free aja dulu lah, apa-apa. Nanti kalau kita udah besar bayar. Murah kok. Ya 1 motor lah. Enggak, bercanda. Iya. Bercanda. Apa-apa 1 motor murah. Harley motornya. Aduh, oke lah. Ini kalau ngomongin sales atau ya tentang jualan pasti panjang lebar banget nih. Sumpah Pak, itu nggak ada hubungannya. Nggak ada habis-habisnya cuy. Nggak ada habis-habisnya. Betul. Ini takut kelamaan juga nih. Iya. Jadi takut kalian bosan juga. Jadi ya kita close sampai di sini dulu ya. Mungkin next kita bakal bahas job-job yang lain mungkin ya. Profesi lain juga masih banyak yang dibahas ya. Oke, baik sekian dulu aja ya guys. Sekali lagi buat kalian yang masih dapat pekerjaan, kalian harus amat sangat bersyukur karena di zaman sekarang menurut orang-orang nyari kerja itu susah. Susah banget. Susah. Jadi kalian harus amat sangat bersyukur kalau kalian sudah mendapatkan pekerjaan. Mau kerjaan secapek apapun, itu emang udah jadi resiko kerjaan kita sendiri. Tuh, udah jadi bagian juga. Karena kan kayak misalkan dapat tawaran job, misalkan kita ambil, terus kata lo ya ngapain dulu? Kan lo yang ngambil. Iya, itu pilihan lo sendiri. Iya, pilihan lo sendiri. Lo ambil gitu. Oke, paling gitu ya. Oke. Paling saya dulu aja video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye.